Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Michelle Dia Balkis dari kelas manajemen logistik dengan NPM CF2411100088. Kali ini aku akan membahas tentang analisis proses transaksi pengiriman KAI logistik, khususnya kalau prosesnya tuh masih dilakukan secara manual tanpa bantuan teknologi informasi atau otomatisasi. Jadi pertama-tama bisa dibayangin semua proses pengiriman tuh masih dilakukan secara manual dari awal sampai akhir. Yang dimana di sini aku akan menjelasin tahap-tahapnya sekaligus masalah apa aja sih yang bakal bisa muncul kalau misalkan semua pengiriman masih dilakukan secara manual. Yang pertama di tahap pemesanan dan pencatatan data. Kalau misalkan tanpa gunain teknologi, pelanggan harus datang ke kantor buat kirim paket. Terus semua data yang dikirim kayak alamat dan informasi pengiriman itu ditulis manual. Jadi rawan banget terjadi kesalahan penulisan yang bisa aja berdampak ke pengiriman. Terus lanjut yang kedua ada penimbangan dan penentuan tarif. Di sini ongkir dihitung secara manual berdasarkan berat paket. Dan kalau kayak gitu bisa berakibat prosesnya jadi lebih lama dan ada kemungkinan terjadi salah perhitungan. Terus ketiga ada pemberian label. Label atau resi biasanya ditulis dengan tangan kalau misalkan pengiriman dilakukan secara manual. Jadi kalau misalkan tulisannya kurang jelas atau tulisannya jelek, terus kayak kan bisa juga rusak, kena air di perjalanan, kena air hujan, atau bisa bikin paket kalian tuh salah kirim atau tertukar. Terus selanjutnya ada proses penyortiran dan distribusi paket. Proses sortir masih manual, jadi caranya tuh kayak kurir ngecek alamat satu persatu untuk tahu rute pengiriman mana yang tercepat. Jadi kayak sesuai pengalaman kurirnya aja. Jadi menurut saya pribadi itu kurang efisien dan bisa menyebabkan keterlambatan. Terus untuk tracking paket, pelanggan gak bisa cek secara online. Jadi kalau misalkan pelanggan mau cek nih paketnya ada di mana, mereka harus datang ke kantor untuk tanya ke petugasnya, dan petugasnya tuh harus cari manual satu persatu datanya di buku gitu loh. Terus untuk di tahap penerimaan paket, bukti penerimaannya itu masih menggunakan kertas yang ditandatanganin. Terus risikonya bisa kertas ini tuh hilang atau rusak. Terus yang terakhir ada penanganan komplain. Kalau misalnya ada masalah, petugas harus cari data di arsip manual. Jadi prosesnya akan lebih lama dan kurang efisien. Terus menurut saya kesimpulannya, kalau nggak ada teknologi, proses logistik itu jadi lebih lambat, kurang akurat, dan berisiko tinggi dalam menghadapi kesalahan. Nah, makanya teknologi informasi itu penting banget untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Sekian dari aku. Terima kasih. Bye.